Bandung Milk Center ada di situ. Dulu pernah dimiliki oleh orang Itali bernama Orson. Kalau kita orang bukan namanya benar. Nah, ternyata nama family yang dimakamkan di Bandung namanya Orson itu menampung susu-susu dari utara dan selatan yang nyaris kadaluarsa dijadikan yogurt. Nah itulah, silakan yang suka yogurt. Termasuk gedung ini. Gedung ini juga bukan milik orang Indonesia dulu, bahkan dimiliki oleh orang terkaya di Bandung. Namanya adalah Andreas Domingo. Dia adalah seorang dokter bedah yang selalu membantu Gubernur Jenderal Daendels selama perjalanannya. Tetapi tanah-tanah yang dimiliki oleh Andreas Domingo ini tidak ada sertifikatnya, sehingga pada tahun 1949 Andreas Domingo menjadi orang tersengsara di Belanda. Kenapa? Karena ketika ke Belanda dia tidak bisa menunjukkan kepemilikan atau surat kepemilikan tanah-tanah yang ada di Hindia Belanda. Jadi ya tanah-tanah ini diambil alih oleh Indonesia. Setelah diambil alih oleh Indonesia, ada sebagian orang kita yang tidak memiliki siapa pemilik tanah yang kita beli. Nah, kadang-kadang diambil alih oleh militer atau pemerintah sebagai tempat camp atau juga tempat kompleks pemerintah atau militer gitu ya. Nah, itu Andreas Domingo. Sementara kita memasuki Jalan Riau. Riau ini adalah salah satu tempat atau juga jalan yang menjadi favoritnya orang Malaysia atau orang Singapura datang ke sini ingin berbelanja di factory outlet. Ya, jadi silakan yang tertarik dengan berbelanja di factory outlet, silakan datang ke salah satu ruas jalan yang kita sebut dengan Jalan Riau. Nah, kita tidak akan masuk ke Jalan Riau, tetapi kita akan masuknya ke Jalan Dago. Dago adalah bahasa Sunda. Siapa yang tahu artinya dago? Jangan orang lain yang menjawab. Ada yang tahu dago itu apa? Antosan. Antosan. Antosan atau tunggu gitu ya dalam bahasa Indonesia. Baik, ada yang bisa. Oh dia ada. Pinter 100. Translator. Baik, kenapa kawasan ini disebut Dago? Padahal jalannya, nama jalannya adalah Jalan Insinyur Haji Juanda. Tetapi orang-orang Dago atas dulu sangat ketakutan mau turun ke bawah sini. Kenapa? Karena pada saat itu kawasan ini masih banyak yang tergenang menjadi rawa, menjadi danau atau menjadi genangan air yang genangan air, misalnya ranca. Maka di kawasan Bandung banyak nama ranca badak atau ranca bunga bangu, ranca burung atau mulai dan sebagainya. Nah ini karena genangan-genangan tadi. Untuk situ yang terakhir yang tertinggal di kota Bandung adalah yang di dalam kota, namanya Situ Aksan, dan sekarang menjadi perumahan gitu ya. Tetapi orang sini patut bangga. Kenapa patut bangga? Karena cikal bakal perang benderangnya Jawa, Bali, Madura ternyata berawal dari Dago ini. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah mengingatkan Gubernur Jenderal yang bertugas di Batavia memaksa pemerintahan yang ada di Bandung untuk mempersiapkan tempat kepindahan Batavia ke Bandung. Maka di Bandung, Bu, bentar. Ada yang datang duaan, kita tolak dia satu, dua, tiga. Kita sambut cie-cie ya, sama-sama 1, 2, 3, cie-cie. Lupa kita kamu cie-cie lagi. Aduh, lupa, maaf ya. Nggak kelihatan, baru ini. Daripada ngantuk, ya, padahal Bapak Wali Kota Bandung sudah sengaja membuat kursi ini tidak nyaman. Kenapa? Kalau nyaman langsung tidur, ya. Tetapi membuat tidak nyaman, sakit pantat dan sebagainya agar mendengarkan dadang bota. Mau ya mendengarkan benar ya? Oke. Nah tadi saya menyatakan bahwa cikal bakal terang benderangnya Pulau Jawa, Bali, Madura adalah dari kawasan ini, karena ya pada saat itu wali kota Bandung yang bernama
Bertus Puk ya dipaksa harus menyediakan kantor yang sangat besar, gedung yang sangat besar yang akan dijadikan gedung kepemerintahan Hindia Belanda. Nama gedungnya ada yang tahu? Yang sekarang digunakan namanya apa tuh Sir? Oh tuhnya Pansara. Oh. Yang benarnya memang sekarang ini orang mengenalnya gedung sate. Padahal gedung itu tidak jualan sate, tidak menyediakan sate. Yang benar nama gedung itu adalah GB. GB ini singkatan Government Bedroom yang dibangun pada 1920 oleh seorang arsitektur yang bernama Gerber. Nah, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh siapa? Oleh seorang wanita cantik seperti orang alun-alun. Oh langsung, mana itu? Setelah peletakan batu pertama oleh seorang Catherine, jalan ini dinamakan Wilhelmina Boulevard. Sementara di depan daripada gedung itu dinamakan Wilhelmina Plain yang dijadikan gazebo. Nah, ada yang tahu singkatan gazebo apa? Ada yang tahu? Orang alun-alun. Yang lain. Oke, yang lain tidak ada, saya jawab saja. Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Ya, gazebo. Apa tuh? Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Beneran jagoan dulu. Oh, hebat. Sama tuh nomor berapa? Sama tuh nomor berapa? Bapak dan Ibu, saya mau meminta tolong perhatikan gedung sate. Apa yang terlihat, katakan ke saya, begitu ya. Kita akan berhenti mungkin 20 detik. Nah, ini gedung sate atau GBI ini ada di sebelah kanan. Di atasnya ada apa? Oke, mirip-mirip ornamen sate. Fungsinya ada yang tahu? Penangkal petir. Di bawahnya nih, yang 3 umpak itu yang berwarna hitam. Mirip-mirip mana? Yang di Thailand. Wihara. Orang mana? Orang Hindu. Nah, ada di bawahnya. Itu yang mirip juga. Bukan, yang ubah yang di atas tadi. Yang kiri kanan. Oh, masjid. Ternyata di situ di bawah masjid ada mirip-mirip apa? Candi apa? Prambanan. Candi Buat, oke, Candi Prambanan. Nih, ada di setiap sudut daripada gedung sate pilar-pilar besar. Pilar-pilar besar menandakan bahwa itu penampilan gereja atau katedral. Yang paling bawah lagi itu adalah persembahan untuk etnis Cina yang didatangkan dari Tionghoa, kurang lebihnya 150 orang. Sementara monumen batu, siapa yang ditulis di sana? Di batu itu? Oke, lupa, orang alun-alun lupa. Yang ditulis di dalam pada batu itu adalah anak-anak muda Jawa Barat dan orang Jawa yang meninggal persis di depan gedung sate ketika ada pemberontakan 1946 atau Bandung Lautan Api menghadapi tentara Burka. Oke. Yang kedua, yang terakhir. Harus dekat itu Pak. Yang terakhir, gedung sate paling mukanya bukan yang ini, tetapi yang di belakang sana. Ini menghadap ke utara. Ada apa di Bandung Utara? Di Bandung Utara. Ada apa? Daerah Lebak ada apa? Ada susu. Selain susu, ada apa? Ada gunung. Ya, gunung menurut orang Hindu adalah tempat para dewa. Ya, sekarang di selatan Pulau Jawa. Tes. Selatan Pulau Jawa ada apa? Di Pulau Jawa selatan mana ya? Laut Selatannya dikuasai oleh siapa? Kiro Kidul. Benar. Artinya seorang arsitek yang Islam ya mampu menggambarkan, menghargai orang. Pertama adalah Islam, kedua adalah Kristen, ketiga adalah Hindu, keempat Buddha, dan serta orang-orang yang percaya keberadaan seorang ratu yang namanya itu. Kalau kita bangun rumah asalnya